Suling Emas, Jilid 6 bagian 4. Sementara itu, 3 orang hitan yang telah selesai melakukan pekerjaan jahat itu, cepat-cepat menyelam dan berenang ke pinggir kembali. Akan tetapi, begitu mereka muncul di pinggir dan meloncat ke darat, mereka kaget sekali karena di depan mereka telah berdiri seorang yang terkekeh-kekeh dan mereka menjadi ngeri ketika mengenali laki-laki gila yang pagi tadi mengacaukan perlombaan. Hehehe, setelah membunuh lalu lari, ya? Kui Seng menegur. Tentu saja mereka bertiga terkejut bukan main. Pekerjaan mereka tadi, mencelakai dan membunuh puteri mahkota, adalah perbuatan yang amat berbahaya. Kalau diketahui orang, tentu mereka akan celaka, maka sekarang mendengar bahwa Jumbel gila ini sudah melihat perbuatan mereka, serentak 2 orang yang bertubuh tinggi besar itu mencabut golok dan menerjang Kui Seng. Cepat gerakan mereka ini, dan cepat pula hasil ayunan golok mereka, yaitu kepala mereka sendiri terbelah oleh golok masing-masing sampai hampir menjadi 2 dan tubuh mereka masuk ke dalam sungai dan hanyut. Hanya dengan sentilan jari tangannya Kui Seng telah membuat golok yang menyerangnya itu membalik dan makan tuan. Sejenak ia memandang 2 buah mayat yang menggantikan tempat Tayami dan Salinga itu, kemudian sekali berkelebat ia telah meloncat dan menangkap tengkuk orang ketiga yang melarikan diri ketakutan. Kemana kau hendak lari? Ampun, hamba tahu pekerjaan itu terkutuk, akan tetapi hamba terpaksa, kalau tidak mau melakukan tentu akan dibunuh. Aku tadi telah mendengar keraguanmu melakukan perbuatan itu. Siapa yang memaksamu melakukannya? Panglima Muda Baisan. Mengapa puteri mahkota dan Salinga akan dibunuh? Hamba tidak tahu, mungkin karena cemburu setelah Sri Baginda menerima Salinga menjadi calon mantu. Kui Seng mengangguk-angguk, kemudian tangannya bergerak cepat, tahu-tahu orang hitan itu telah roboh tertotok, lumpuh seluruh tubuhnya. Kemudian tubuhnya berkelebat lenyap dalam kegelapan malam. Setelah berhasil mendarat, Salinga dan Tayami segera lari ke arah kuda mereka, meloncat ke punggung kuda setelah melepaskan kendali dari pohon, lalu membalapkan kuda kembali ke kota raja. Aku merasa khawatir sekali akan terjadi sesuatu di kota raja, kata Salinga. Akan tetapi, ketika mereka tiba di kota raja, keadaan sunyi saja dan biasa, tidak ada tanda-tanda terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena pakaian mereka masih basah dan hati mereka masih tegang oleh peristiwa tadi, mereka langsung melarikan kuda sampai depan istana. Kau pulanglah, Kanda Salinga. Urusan tadi tak perlu kau ceritakan siapapun juga. Biar besok kita bertemu lagi dan kita bicarakan peristiwa itu. Salinga mengangguk. Tentu saja ia tidak mau bicara dengan siapapun juga tentang peristiwa itu sebelum ia dapat membuka rahasianya. Peristiwa yang penuh keanehan. Akan tetapi, sebelum ia memutar kudanya pergi, ia berkata, Adinda, sebaiknya kau jangan tergesa-gesa memakai isi bungkusan sebagai bedak. Lebih baik suruh selidiki dulu oleh ahli obat. Tayami mengangguk dan mereka pun berpisah. Tayami menyerahkan kuda kepada pelayan, lalu berlari-lari memasuki istana, langsung ke kamarnya untuk bertukar pakaian. Sedangkan Salinga melarikan kuda menuju ke rumahnya. Setelah itu, para pelayan sibuk membuka pakaian basah sang puteri cantik ini, menyusuti tubuhnya sampai kering kemudian menggantikan dengan pakaian bersih. Ketika mereka hendak menyanggul rambut yang belum kering benar itu, Tayami mengusir mereka, keluarlah kalian semua, aku ingin mengasuh seorang diri. Sambil tersenyum-senyum maklum, para pelayan itu berlari-lari keluar dan Tayami duduk di atas pembaringan dengan rambut terurai, seluruh tubuh terasa segar karena habis digosoki. Bungkusan yang dijatuhkan burung hantu tadi ia buka perlahan-lahan. Ternyata isinya adalah sejenis obat bubuk yang halus sekali berwarna kuning. Begitu dibuka, tercium bau yang amat harum oleh Tayami. Ganda harum ini dan tulisan yang menganjurkan agar ia memakainya sebagai bedak untuk mencegah malapetaka, membuat tangannya gatal-gatal untuk memakainya. Akan tetapi, pesan kekasihnya Salinga, bergema di telinganya. Salinga benar juga, pikirnya. Aku tidak tahu siapa yang memberi bedak ini, dan mencegah malapetaka apakah? Di sini aman saja. Puteri Tayami bimbang antara kepercayaannya akan tahayul dan pesan kekasihnya. Bungkusannya yang sudah terbuka itu ia taruh di atas meja dekat pembaringan. Gadis puteri raja ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada 2 pasang mata mengintai penuh kekaguman. Mana ia bisa tahu kalau 2 orang yang mengintainya itu datang seperti setan tanpa menimbulkan suara sedikit pun ketika kaki mereka menginjak genteng. Dan 2 pasang mata yang memandang kagum ke dalam kamar itu pun tak dapat dipersalahkan. Siapa orangnya, apalagi kalau ia laki-laki,
takkan terpesona dan kagum melihat gadis puteri mahkota yang cantik jelita itu? Melihat pakaiannya ditukar oleh para dayang keraton, kemudian kini dengan pakaian tidur yang longgar dan tipis, duduk termenung seorang diri di dalam kamar yang indah. Kuiseng datang terlebih dulu karena sejak tadi dari jauh ia mengikuti puteri ini. Ia bersembunyi di sudut atas, maka ia pun tahu akan kedatangan sesosok bayangan yang gesit dan ringan sekali, bayangan yang membuka genting dan mengintai ke dalam pula, seperti dia. Berdebar hatinya ketika mengenal orang itu, yang bukan lain adalah Baisan, orang yang dicarinya untuk dibalas kecurangannya beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, karena ia pun terpesona oleh keindahan di dalam kamar itu, Kuiseng tidak segera turun tangan, ingin melihat dulu apa yang dikehendaki Baisan. Pula, melihat kecantikan Puteri Khitan, teringatlah ia kepada Liu Luxian dan Ang Xiaohua, membuatnya termenung dan penyakitnya hampir kumat. Tayami sedang termenung di dalam kamarnya, mengenang peristiwa di sungai tadi. Teringat akan kekasihnya, ia tersenyum. Akan tetapi ketika ia teringat akan peristiwa yang amat berbahaya, ia bergidik, lalu ia memandang bubukan obat. Apakah maksudnya pengirim obat ini? Benarkah burung itu bukan burung biasa? Ataukah disuruh oleh orang sakti? Sungguh harum baunya bedak ini. Dan kalau memang bedak ini dipakai untuk menolak malapetaka, apa salahnya? Tentu pengirimannya berniat baik. Tidak akan ada salahnya kalau aku pakai sedikit untuk coba-coba. Berpikir demikian, jari-jari tangan yang halus runcing itu bergerak mendekati kertas, hendak menjemput bedak. Akan tetapi tiba-tiba gerakannya tertahan karena melihat bayangan berkelebat, api lilin bergoyang-goyang. Cepat Tayami menggunakan tangan kiri merapatkan bajunya yang terbuka lebar sambil membalikkan tubuhnya. Terbelalak matanya saking kaget melihat bahwa di dalam kamar itu telah berdiri seorang laki-laki yang tersenyum-senyum, Baisan. Kanda Panglima Baisan, apa artinya ini? Mengapa kau masuk ke sini secara begini? Tayami bertanya gagap. Baisan memandang dengan sinar mata seakan-akan hendak menelan bulat-bulat gadis di depannya. Mulutnya menyeringai lalu terdengar ia berkata, suaranya gemetar penuh perasaan, alangkah indahnya rambutmu, Tayami, alangkah cantik engkau, bisa gila aku karena birahi melihatmu. Tiba-tiba Tayami bangkit dan matanya memancarkan sinar kemarahan. Kanda Panglima, apakah kau sudah gila? Berani kau bersikap kurang ajar seperti ini di depanku? Pergi kau keluar, kau tahu apa yang akan kau hadapi kalau kuadukan kekurang ajaranmu ini kepada ayah? Baisan tertawa mengejek, ayahmu juga ayahku. Biarlah ia tahu asal malam ini kau sudah menjadi milikku. Tayami, kita sama-sama memiliki darah Raja Khitan, kau lebih patut menjadi istriku daripada menjadi istri seorang berdarah pelayan rendah. Tayami, kekasihku, marilah, aku sudah terlalu lama menahan rindu birahiku. Baisan melangkah maju, kedua tangannya dikembangkan seperti akan memeluk, matanya yang agak kemerahan karena nafsu itu disipitkan, mulutnya menyeringai. Baisan, berhenti, kalau tidak, sekali aku menjerit kamar ini akan penuh pelayan dan penjaga. Kemana hendak kau taruh mukamu? Hehehe, menjeritlah manis. Para pelayan dan penjaga sudah kutidurkan pulas dengan totokan-totokanku yang lihai. Lebih baik kau menurut saja kepadaku, kau layani cinta kasihku dengan sukarela karena terhadapmu aku tidak suka menggunakan kekerasan. Tayami menjadi makin panik mengingat akan kemungkinan ucapan Baisan yang memang ia tahu amat lihai. Sambil berseru keras ia melompat ke samping, menyambar pedangnya, yaitu pedang besi kuning yang tergantung di dinding, lalu tanpa banyak cakap lagi ia menerjang Baisan dengan bacokan maut mengarah leher. Cepat bacokan ini dan dilakukan dengan tenaga yang cukup hebat karena Tayami adalah seorang puteri mahkota yang terlatih, menguasai ilmu pedang yang cukup tinggi. Akan tetapi, tentu saja silat puteri mahkota ini tak ada artinya. Heh, Tayami yang manis. Kau seranglah. Makin ganas kau menyerang, akan makin sedap rasanya kalau nanti kau menyerahkan diri kepadaku. Keparat, jahanam berhati iblis, tak ingatkan kau bahwa kita ini seayah? Tak ingatkan kau bahwa aku ini puteri mahkota dan kau ini panglima muda? Lupakah kau bahwa pagi tadi ayah telah menjodohkan aku dengan Salinga? Baisan, sadarlah dan pergi dari sini sebelum ku penggal lehermu. Hehehe, Tayami bidadari jelita. Kau hendak memenggal leherku, kau penggallah. Sayang, tanpa kepala pun aku masih akan mencintaimu. Baisan mengejek dan betul-betul ia mengulur leher mendekatkan kepalanya, malah mukanya akan mencium pipi gadis itu. Tayami marah sekali.
Pedangnya berkelebat, benar-benar hendak memenggal leher itu dengan gerakan cepat sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Baisan tertawa, miringkan tubuh menarik kembali kepalanya. Pedang menyambar lewat, jari tangan Baisan bergerak menotok pergelangan lengan dan pedang itu terlepas dari pegangan Tayami, terlempar ke sudut kamar. Baisan sudah mencengkeram rambut yang panjang riap-riapan itu ke depan mukanya, mencium rambut sambil berkata lirih, "Alangkah indahnya rambutmu, halus, harumnya." Tayami kaget sekali, tangan kirinya diayun memukul kepala. Akan tetapi dengan mudah saja Baisan menangkap tangan ini dan ketika tangan kanan Tayami juga datang memukul, kembali tangan ini ditangkap. Kedua tangan gadis itu kini tertangkap oleh tangan kanan Baisan yang tertawa menyeringai. "Kau lihat, alangkah mudahnya aku membuat kau tidak berdaya." Tangan kirinya mengelus-elus dagu yang halus. "Kau baru tahu sekarang bahwa aku amat kuat, amat kosen, jauh lebih lihai dari Salinga, dari laki-laki manapun juga di Khitan ini." Sekali mendorong, ia melepaskan pegangan tangannya dan tubuh Tayami terguling ke atas pembaringan. Gadis itu takut setengah mati, lalu nekat menerjang maju lagi sambil melompat dari atas pembaringan. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas ketika jari tangan Baisan menotok jalan darah bagian Tianhu Hiat yang membuat seluruh tubuhnya menjadi seperti lumpuh. Dengan lagak tengik Baisan kembali mengusap pipi gadis itu sambil tertawa. "Heh, betapa mudahnya kalau aku mau menggunakan kekerasan. Kau tak dapat bergerak sama sekali, bukan? Akan tetapi aku tidak menghendaki demikian, Juwitaku. Aku ingin kau menyerahkan diri secara sukarela kepadaku, ingin kau membalas cinta kasihku, bukan menyerah karena terpaksa dan tak berdaya. Nah, bebaslah dan kuberi kesempatan berpikir." Tangannya menotok lagi dan benar saja, Tayami dapat bergerak kembali. Muka gadis ini sudah pucat sekali. Akan tetapi sepasang matanya berapi-api saking marahnya. Ia akan melawan sampai mati, tidak nanti ia mau menyerah. Baru sekarang ia teringat untuk menjerit. Tadinya, selain terpengaruh oleh ucapan Baisan yang katanya telah merobohkan semua penjaga dan pelayan, juga ia merasa malu kalau peristiwa ini diketahui orang luar. Akan tetapi, melihat kenekatan Baisan yang seperti gila itu, ia tidak peduli lagi dan tiba-tiba Tayami menjerit sekuatnya. Aneh dan kagetlah ia ketika tiba-tiba lehernya terasa sakit dan sama sekali ia tidak dapat mengeluarkan suara. "Hehehe, jalan darahmu di leherku totok, membuat kau menjadi gagu. Nah, insyaallah, Tayami, betapa mudahnya bagiku. Dengan tertotok lemas dan gagu, apa yang dapat kau lakukan untuk menolak kehendakku? Akan tetapi aku tidak mau begitu, aku ingin memiliki dirimu sepenuhnya, berikut hatimu. Manis, kau balaslah cintaku." Baisan melangkah maju lalu memeluk. Tayami memukul-mukulkan kedua tangannya, akan tetapi pukulan-pukulan itu agaknya sama sekali tidak terasa oleh Baisan. Pemuda hitam yang seperti gila ini menciumi muka Tayami, membujuk-bujuk dan terdengar kain robek. Terengah-engah Tayami ketika Baisan untuk sejenak melepaskannya sambil memandang dengan mulut menyeringai. Baju Tayami bagian atas sudah robek, wajah gadis ini pucat sekali. "Celaka," pikirnya. Tidak ada senjata lagi. Tiba-tiba Tayami teringat akan bungkusan bedak di atas meja. Kalau bedak itu mengenai mata, tentu untuk sesaat Baisan takkan dapat membuka matanya, mungkin ada kesempatan baginya untuk lari keluar kamar. Baisan sudah hendak memeluk lagi. "Tayami sayang, aku cinta kepadamu, kau layanilah hasratku." Tiba-tiba Tayami memukulkan tangan kirinya ke arah ulu hati Baisan. Melihat pukulan itu keras juga dan mengarah bagian berbahaya, sambil tertawa Baisan menangkap tangan ini dan hendak mendekap tubuh Tayami. Mendadak tangan Tayami yang kanan menyambar, dan segumpal uap putih menghantam muka Baisan yang sama sekali tidak menyangka-ngangka itu. Begitu melihat sambitannya mengenai sasaran, Tayami cepat melompat ke belakang sampai mepet dinding belakang pembaringan. Kau apakan mukaku? Tayami, kau gunakan apa ini?" Ia terhuyung-huyung menuju ke meja rias di mana terdapat sebuah cermin. Ketika ia memandang wajahnya pada cermin itu, keluar teriakan liar seperti bukan suara manusia lagi. Tayami yang sudah tak dapat menahan ngerinya, menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Tak sanggup ia melihat lebih lama lagi. Ia memang seorang gadis perkasa, tak gentar menghadapi perang, sudah biasa melihat mayat bertumpukan sebagai korban perang, melihat orang terluka parah. Akan tetapi, peristiwa yang mereka hadapi sekarang ini benar-benar mengerikan sekali. Apalagi kalau ia ingat betapa tadi sebelum Baisan datang, hampir saja ia menggunakan bedak beracun itu untuk membedaki mukanya.
Menggigil kengerian ia kalau membayangkan betapa kulit mukanya yang halus itu akan digerogoti perlahan-lahan oleh racun itu, betapa mukanya akan tak berkulit lagi, seperti muka iblis yang seburuk-buruknya. Kembali Baisan menggereng seperti binatang liar ketika ia membalikkan tubuh menghadapi pembaringan di mana Tayami duduk bersimpuh kengerian dan ketakutan. Kau, setan betina, kucekik lehermu sampai mampus. Ia menubruk maju, akan tetapi tiba-tiba ia berseru kesakitan dan terhuyung ke belakang. Tangan kirinya meraih ke arah pundak kanannya yang terasa sakit, lumpuh dan gatal panas. Ketika ia berhasil mencabut jarum hitam yang menancap di pundak kanannya, ia berteriak kaget, mundur beberapa langkah dan berdongak ke atas. Di sana, di celah-celah genteng, tampaklah sebuah muka menyeringai, muka seorang muda yang rambutnya riap-riapan. Baisan tentu saja mengenal jarum hitamnya, maka tadi ia kaget setengah mati melihat pundaknya dilukai orang dengan jarumnya sendiri. Kini melihat muka itu, muka jembel muda yang siang tadi membikin kacau, teringatlah ia akan muka Kuiseng, teringatlah ia akan semua peristiwa di puncak Liong Kuisan. Liong, Kui-san. Baisan mengeluh, mukanya pucat sekali dan tahulah ia bahwa tidak ada harapan baginya untuk menghadapi pemuda gila yang ternyata Kuiseng adanya itu. Tahu pula ia bahwa tak mungkin ia dapat tinggal di istana setelah apa yang ia lakukan terhadap Tayami, setelah kini mukanya menjadi seperti muka iblis yang mengerikan. Terdengar ia melengking panjang seperti lolong seekor serigala hutan yang kelaparan ketika tubuhnya berkelebat ke arah jendela dan lenyaplah Baisan di dalam kegelapan malam. Kuiseng tersenyum puas. Tak perlu ia membunuh Baisan, cukup dengan mengembalikan jarumnya di tempat yang sama. Ia puas melihat Baisan sudah cukup terhukum oleh perbuatannya sendiri yang jahat. Siapa kira, bungkusan yang ia duga dikirim kakek cebol untuk puteri mahkota hitam itu, ternyata berisi bedak beracun dan secara tidak sengaja telah dapat memberi hukuman mengerikan kepada Baisan si manusia jahat. Akan tetapi kakek cebol itu juga jahat. Bagaimana seandainya bedak itu dipergunakan oleh puteri mahkota? Kuiseng bergidik, tak sampai hatinya membayangkan hal ini. Dia amat sayang akan segala yang indah-indah, kalau sampai wajah yang jelita itu, dikupas kulitnya oleh bedak beracun, hihi. Kakek cebol, kau iblis tua bangka, tak dapat kudiamkan saja perbuatanmu ini, kata Kuiseng di dalam hatinya, dan ia pun meloncat turun dari atas genteng, menghilang di dalam gelap. Pada keesokan harinya, kota Raja Bangsa Hitan itu geger ketika Pangeran Kubakan mengumumkan bahwa Raja Kuluhan telah meninggal dunia secara mendadak karena terserang sakit setelah menghadiri pesta perlombaan kemarin. Tentu saja hal ini mengejutkan bangsa Hitan yang merasa sayang kepada raja yang adil itu. Semua orang berkabung untuk kematian yang tak tersangka-sangka ini. Adapun di dalam istana sendiri, tidak kurang hebatnya pukulan yang tak tersangka-sangka ini. Tayami menangisi jenazah ayahnya dan para panglima hanya saling pandang dengan penuh pengertian. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, akan tetapi tahu-tahu raja telah meninggal dunia di atas pembaringannya, tidak ada tanda luka, tidak ada tanda minuman atau makanan beracun. Akan tetapi bagi pandang mata yang awas dari para panglima yang tahu akan ilmu silat tinggi, yaitu misalnya Kalisani si panglima tua, atau juga panglima-panglima kosen seperti Pek Bin Chiangkun, panglima muka putih, dan Salinga, dapat menduga bahwa kematian raja mereka itu adalah akibat pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sinkang dengan hawa beracun. Dari 9 lubang di tubuh raja itu keluar darah menghitam, ini tandanya keracunan hebat oleh pukulan yang merusak tubuh sebelah dalam. Ketidakhadiran Baisan menimbulkan dugaan mereka ini bahwa Baisan itulah yang telah membunuh raja, ayahnya sendiri. Mungkin karena tak senang dengan pengangkatan Salinga sebagai calon panglima dan mantu raja. Akan tetapi, setelah mereka mendengar penuturan Puteri Mahkota tentang kekurang ajaran Baisan memasuki kamar sang puteri lalu dapat diusir oleh Puteri Tayami dengan bubuk beracun, sehingga Baisan menghilang, para panglima itu tidak mau lagi membicarakan hal ini di luaran. Hanya diam-diam mereka mencari Baisan untuk membalas dendam atas kematian raja. Namun semenjak saat itu Baisan menghilang sehingga orang menyangka bekas panglima itu tentu telah tewas oleh racun. Sejak kematian Raja Kuluhan itulah timbul perebutan kedudukan raja di Hitan. Tentu saja menurut sepatutnya karena yang menjadi puteri mahkota adalah Tayami, maka puteri inilah yang menggantikan kedudukan raja. Akan tetapi ia seorang wanita yang merasa kurang mampu mengendalikan pemerintahan, sedangkan calon suaminya hanyalah keturunan pelayan, maka hal ini menjadi perdebatan sengit di antara mereka yang pro dan yang kontra. Sayangnya bagi Tayami, yang pro dengannya tidaklah banyak.
Terutama sekali yang mendukungnya adalah Panglima Tua Kalisani, yang bicara penuh semangat di depan sidang. Biarpun tak dapat disangkal bahwa pimpinan puteri tidaklah sekuat pimpinan putera, akan tetapi apa gunanya kita semua menjadi pembantu raja? Kalau ada urusan, cukup ada kita yang akan maju dengan persetujuan raja. Puteri Tayami adalah puteri mahkota, hal ini mendiang raja sendiri yang menetapkan. Kalau kita sekarang tidak mengangkat beliau menjadi pengganti raja, bukankah itu berarti kita tidak mentaati perintah mendiang raja kita? Demikian antara lain Kalisani membela kedudukan puteri Tayami. Akan tetapi pihak lain membantah dengan sama kerasnya. Kita semua maklum bahwa bangsa Khitan menghadapi banyak tantangan di selatan. Kalau kita sebagai bangsa yang gagah perkasa tidak sekarang mencari tempat di selatan, mau tunggu sampai kapan lagi? Dan penyerbuan itu membutuhkan bimbingan seorang raja yang gagah berani, seorang laki-laki sejati. Kita percaya bahwa Paduka Puteri Tayami juga seorang wanita jantan yang gagah perkasa, akan tetapi betapapun juga, langkah seorang wanita tidak selebar laki-laki. Biarlah Puteri Tayami juga tinggal dalam kedudukannya sebagai puteri mahkota yang kita hormati, akan tetapi pimpinan kerajaan harus berada di tangan seorang pangeran. Perdebatan sengit terjadi, akan tetapi akhirnya Kalisani kalah suara. Sebagian besar para panglima dan penggawa memilih Pangeran Kubakan untuk mengganti kedudukan ayahnya menjadi raja di Khitan. Hal ini mengecewakan hati Kalisani yang amat tidak suka melihat perebutan kekuasaan yang bukan haknya itu, apalagi karena dengan adanya perdebatan itu, setelah ia mengalami kekalahan, tentu saja golongan raja ini akan membencinya. Maka pada hari itu juga ia meletakkan jabatan dan meninggalkan Khitan untuk melakukan perantauan yang menjadi kesukaannya sejak dahulu. Karena kesukaannya akan merantau ini pula agaknya yang membuat Kalisani tidak juga mau menikah. Sebelum pergi meninggalkan Khitan, Kalisani hanya minta diri kepada Puteri Tayami. Harap Paduka menjaga diri baik-baik. Setelah ayah Paduka wafat, belum tentu keadaan pemerintahan akan sebaik sebelumnya. Terutama sekali, harap Paduka berhati-hati terhadap Baisan, kalau dia kembali lagi. Selamat tinggal, Tuan Puteri. Selamanya saya akan berdoa untuk kebaikan Paduka. Tentu saja Tayami telah maklum bahwa Kalisani sejak dahulu juga menaruh hati cinta kepadanya. Ia menjadi terharu sekali karena maklum bahwa perasaan cinta Panglima Tua ini benar-benar perasaan yang jujur dan tulus ikhlas, yang murni. Ia maklum pula akan pembelaan Kalisani kepadanya di dalam sidang. Mengingat betapa sekaligus ia ditinggal pergi ayahnya dan Kalisani, dua orang yang benar-benar menaruh sayang kepadanya, tak terasa pula Tayami menangis. Puteri ini lalu mengambil dua buah roda emas yang menjadi barang permainan dan kesayangannya sejak kecil, lalu menyerahkannya kepada Kalisani sambil berkata, "Terima kasih atas segala kebaikan yang telah kau limpahkan kepadaku, Kalisani. Semoga para dewa yang akan membalasnya dan terimalah sepasang roda emas milikku ini sebagai kenang-kenangan." Kalisani mengejap-mengejapkan kedua matanya yang menjadi basah, menerima sepasang roda emas, mencium kedua benda mengkilap itu, lalu mengundurkan diri sambil berkata, "Sampai mati aku takkan berpisah dari sepasang roda emas ini." Biarpun kemudian Kubakan menjadi raja bangsa Khitan, namun Puteri Tayami masih mendampingi kakak tirinya ini dan kekuasaan puteri mahkota ini masih besar sekali. Raja Kubakan yang baru tidak berani mengganggu Tayami, karena sungguh pun para panglima membenarkan dia yang menggantikan raja, namun boleh dibilang semua panglima masih bersetia penuh kepada puteri mahkota. Raja Kubakan merasa kehilangan sekali karena Baisan pergi tanpa pamit dan tidak ada orang yang tahu kemana perginya. Kalau seandainya ada Baisan di sampingnya, tentu rasa ini akan merasa lebih kuat dan ada yang diandalkan. Demikianlah, secara singkat dituturkan di sini bahwa Puteri Mahkota Tayami menikah dengan Salinga dan mereka berdua hidup rukun dan saling mencinta. Tidak terjadi sesuatu di antara Raja Baru dan Puteri Tayami maupun suaminya karena mereka tidak saling mengganggu, bahkan di waktu bangsa Khitan berperang menghadapi musuh, keduanya berjuang bersama-sama. Akan tetapi sesungguhnya di dalam hati mereka itu terdapat semacam perang dingin. Kita kembali kepada Kuiseng yang meninggalkan istana dan terus keluar dari kota raja. Sambil menggerogoti sepotong paha kambing panggang yang ia sambar secara sambil lalu dari dapur istana sebelum keluar, ia berjalan seenaknya di malam hari itu. Tak pernah ia mengaso karena bagi Kuiseng yang kondisi tubuhnya sudah luar biasa anehnya itu, tidak tidur selama seminggu atau tidak makan selama sebulan bukan apa-apa lagi. Juga sebaliknya ia bisa saja tidur 3 hari 3 malam terus-menerus atau sekali makan menghabiskan makanan 10 orang. Kuiseng masih enak-enak berjalan memasuki hutan setelah matahari muncul mengusir kegelapan malam.
Dan pada saat itulah ia mendengar suara orang tertawa-tawa, suara tergelak-gelak yang amat dikenalnya karena itulah suara si kakek cebol. Mendengar suara si cebol, bangkitlah amarah di hati Kuiseng. Si kakek cebol yang kejam. Sekejam-kejamnya lah orang yang berniat merusak muka yang demikian cantiknya seperti muka putri mahkota Tayami. Kakek iblis itu harus diberi hajaran. Dengan tangan kanan memegang tulang paha kambing, tangan kiri menyambar sehelai daun yang kaku dan lebar, Kuiseng lalu mempercepat langkahnya menghampiri arah suara ketawa. Kakek cebol itu tampak berdiri di bawah sebatang pohon besar, tertawa-tawa sambil memeriksa muka seorang yang menggeletak di depan kakinya. Ketika Kuiseng mengenal orang yang menggeletak itu, ia terheran-heran dan kaget, karena orang itu bukan lain adalah Baisan. Memang aneh kakek itu, ia membungkuk, mengamat-amati muka Baisan yang rusak, lalu terpingkal-pingkal ketawa lagi, membungkuk lagi, memeriksa dengan jari-jari tangan, lalu terkekeh-kekeh lagi seperti orang gila. Huahaha, lucu perbuatan si tangan jahil iblis siluman. Muka si cantik halus yang aku arah, kiranya malah bocah tolol ini yang terkena. Hehehe, makin yakin kini hati Kuiseng bahwa kakek cebol ini sengaja mengirim obat bubuk beracun untuk merusak muka Tayami, maka ia menjadi makin marah. Di samping kemarahannya, ia pun ingin sekali mengerti mengapa kakek itu hendak berbuat sedemikian kejinya terhadap Tayami. Kuiseng menanti sesaat untuk melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh kakek itu. Baisan agaknya pingsan, atau mungkin sudah mati, karena tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba kakek itu berseru, "Aih, bau, bau, bau jembel tengik." Terkejutlah Kuiseng. Dengan kening berkerut ia menggerakkan muka ke kanan-kiri, hidungnya kembang kempis mencium-cium. Benar-benarkah ia berbau begitu tengik, sehingga kehadirannya tercium oleh kakek itu? Tentu saja pakaiannya yang sudah butut itu tak enak baunya, akan tetapi tidaklah begitu tengik sehingga dapat tercium dari jarak 10 meter jauhnya. Ia mendongkol dan berbareng juga kagum. Kakek cebol itu tentu sengaja memakinya dan kenyataan bahwa kakek itu dapat mengetahui kehadirannya menunjukkan kelihayannya. Terpaksa ia muncul dari balik pohon dan melangkah maju menghampiri. Kakek itu berdiri membelakanginya dan kini kakek itu mencak-mencak berjingkrakan sambil mengoceh. Wah, baunya makin keras. Jembel busuk tengik ini kalau tidak cepat dicuci bersih, bisa meracuni keadaan sekelilingnya. Wah, bau, tak tertahankan. Kakek itu lalu bersin-bersin. Rasa mendongkol di dalam hati Kuiseng seperti membakar, kakek cebol tua bangka tak sedap dipandang. Ia memaki, sudah mukamu seperti monyet tua, tubuhmu cebol, mulutmu kotor, watakmu pun keji seperti ular berbisa. Kakek itu kini membalikkan tubuhnya dan menghadapi Kuiseng, matanya dibelalakan lebar, mengintai dari balik alisnya yang panjang dan berjuntai ke bawah menutupi mata. Jembel tengik, jembel bau, kiranya benar engkau yang mengotori hawa udara di sini. Ucapanmu tentang muka, tubuh dan mulutku tidak keliru. Memang mukaku seperti monyet, apakah kau mengira bahwa muka monyet itu lebih buruk daripada muka orang? Hahaha, coba kau tanya kepada monyet betina, muka siapa yang lebih gagah menarik? Muka monyet jantan berbulu ataukah mukamu yang licin menjijikkan? Tubuhku memang cebol, lebih baik cebol daripada merasa tubuhnya besar dan gagah sendiri tapi tanpa isi seperti tubuh yang menggeletak di sini. Tentang mulut kotor, memang kau benar. Mulut manusia mana yang tidak kotor? Segala macam bangkai dimasukkan ke mulut, sedangkan yang keluar dari mulut pun selalu kotoran-kotoran melulu. Bukankah segala penyakit disebabkan oleh yang masuk melalui mulut? Dan bukankah segala cekcok dan ribut disebabkan oleh apa yang keluar melalui mulut? Memang mulut manusia kotor dan bau pula. Huahaha. Tapi tentang watak keji seperti ular berbisa? Jangan kau menuduh dan memaki sembarangan, bocah jembel.